masih melanjutkan yang kemarin, masuk bab 4. Mizanul Dzikri Washolati. Keseimbangan zikir, fikir, dan doa terkait makanan dan minuman ya, yang ada di hadis yang sangat berbahaya ya. Hal ini mesti dijabarkan, iktibar maknanya ada di kehidupan kita. Langsung saja ke risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdal mustaqirin hamdal yu'asyi yu'amahu yuqafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita talim, kita berzikir, syahadat, sholawat, kita kuatkan lagi keislaman kita, tentunya istighfar, memohon taubat kepada Allah saja dengan niat ridha Allah. Diikuti ikhwan, mudah-mudahan Allah meridhoi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka taharul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Pak khususan abar ya Nur Muhammad, khususan Ilarwi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Diikuti doa ini ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka afiyata Allahumma inna nas'aluka afiyata wa nastaudiaka dinana wa
wa nastawdiyaka dinana wa anfusana wa ahlina wa anfusana wa ahlina wa auladana wa auladana wa amwalana wa amwalana wa jami'ima wa jami'ima wa jami'ima atiyatana wa jami'ima adiyatana Allahumma ajalna Allahumma ajalna fi ainaya fi ainaya Allahumma ajalna fi ainayatika Allahumma ajalna fi ainayatika wa mashulitika wa mashulitika waskurbika waskurbika wa habijika min najaqatahata wa hazifika wa hajibika min najakhata min najakhata syaitoni syaitani alladhi allazi yukharina yukharina wa minna kusyati wa min anfusyati wa min ayuni ashabin wa min ayuni ashabi nawaya nawaya syayiati sayyati wa min ahlil julmi wa min ahlil julmi wa min ahlil julmi wa min ahlil julmi min kulli mayyaliba min kulli mayyaliba min kulli mayyaliba syara min kulli mayyaliba syara innaka ala kulli innaka ala kulli syai'un qadirun. syai'in qadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arti tadi, ya Allah, kami memohon penjagaan kepadamu dan kami menitipkan kepadamu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta kami, dan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami dalam penjagaanmu, tanggunganmu, kedekatanmu, dan perlindunganmu dari gangguan setan yang menggoda, dari orang yang kejam, dari mata orang yang berniat jahat, dari orang yang bermaksud zalim, dan dari keburukan apapun yang membawa keburukan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi doa tadi salah satu doa penutup kalau melihat sesuatu kejoliman. Jadi melihat sesuatu kejoliman jangan disandarkan ke makhluk jin aja. Ya, salah satu penutup orang kerasukan itu. Salah satu kalau kita terjolimi berarti kita melihat dijolimi orang, terasa. Maka baca ayat tadi. Jadi itu salah satu ruqyat diri, dan yang paling penting itu kita tolong orang. Seandainya orang misalnya tegang, kerasukan, itu segera ambil air, ya, celupkan air kita, bacakan yang tadi, diawali dengan basmalah dan ta'awudz. Sudah itu usapkan ke matanya. Insya Allah dia akan normal kembali. Jadi itu salah satu terapi yang disunahkan, ya. Nah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah ikhwan, ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semua rahimakumullah. Di pertemuan ini, di talim ini, Al-Fakir coba membahas tentang mijanu zikir wassolati terkait pohon yang disebut ada di Al-Quran yang tidak boleh kita dekati, ya. Namanya pohon jakum. Nah, itu ada di Al-Quran. Semoga Allah meridhoi. Wa ba'du. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata jin di dalam Quran itu 17 surat. Kata jin itu ada 17 surat. Banyak. Jadi nggak bisa didiemin. Mesti kita pahami. Ya, kata jin itu bersebar di 17 surat. Ya. Di antaranya terdapat surat khusus yang dinamakan surat Al-Jin, kan. Sampai ada khusus nama suratnya. Jadi kalau ada ulama anti mengkaji ini katanya nggak ada manfaatnya, waduh bingung anuk nih. Padahal Quran mesti dibahas, kan? Ya. Itu ada sampai surat khusus disebut surat Al-Jin, kan? Ya.
Dan sebutan yang khusus mengenai jin itu diterangkan dalam Quran 33 kali. Selanjutnya kata jin dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 22 kali. Dalam 22 ayat dari 11 surat. Yaitu Al-An'am ayat 100, 112, 128, 130. Al-An'am aja banyak tuh. Al-Araf surat 7 ayat 38 dan 179. Al-Isra ayat 17 surat 17 ayat 88. Al-Kahfi surat 18 ayat 50. Al-An'am surat 27 ayat 17 dan ayat 39. Saba surat 34 ayat 12, ayat 14, ayat 41. Fusilat surat 41 ayat 25 dan 29. Al-Ahqaf surat 46 ayat 18 dan 29. Ar-Rahman surat 5 ayat 33. Az-Zariyat surat 51 ayat 56 dan Quran surat Al-Jin 1, 5 dan 6. Di mana kesemuanya itu diartikan sebagai di Quran tadi makhluk halus, jin atau makhluk gaib. Karena banyaknya, jadi penting dikaji. Jangan ada alergi kan, ulama jarang mengkaji ini kan. Ya. Kemudian untuk kata zan, di sana ada kata jin, ada kata zan. Itu disebutkan 7 kali, sifatnya jamak. Dalam 7 ayat dari 4 surat Al-Hijr, An-Namal, Al-Qasas, Ar-Rahman. Ya, jadi ini perlu Andung sampaikan supaya pas kita mengkaji perkara kemakhlukan ini, ya khusus di jin, tidak melenceng dari Quran tadi. Runutnya itu. Sedangkan di sana juga ada kata jinnah disebutkan sebanyak 10 kali dalam 9 ayat dari 7 surat Al-Araf, Hud, Al-Mu'minun, Sajadah, Sabah, Asy-Syafat, Anas. Nah, itu dia. Ya. Amma ba'du, kita lanjutkan itu dasarnya yang Andung kaji. Kenapa Andung mau bedah perkara-perkara jin maupun penyerupaannya. Kita hidupkan di dunia ini selain bergaul dengan manusia lain, ternyata ada alam lain loh. Bersisihan dekat dengan alam kita. Disebut alam jin. Ya. Alam manusia dan alam jin sama-sama berada atas dunia. Alam manusia, alam jin sama-sama berada di atas dunia, tapi ada barjah. Tahu barjah? Pembatas. Kalau orang-orang lama menyebutnya alam bunian. Ya, alam apa? Alam bunian. Ya, itu secara bahasa lokal. Nah, itu kadang-kala sering juga ada yang masuk ke sana dari negeri bunian masuk juga ke alam manusia. Ya, hal itu wajar. Jadi makhluk jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi ini meskipun berbeda alam. Ya. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah, berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia. Ya. Jadi alam bunian itu enggak di hutan aja. Ya. Kadang-kadang di rumah juga bisa masuk ke dimensi alam bunian tadi. Tetapi jin lebih sering tinggal di tempat sepi dan kotor. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan alam itu, makanya di tempat yang sepi, tempat yang kotor, hati-hati. Ada dimensi yang berbeda. Jin tinggal juga di rumah kosong, sepi kan? Nah, nama jin ini yang di rumah kosong itu ada yang tahu. Ditunjukin ini di hadis. Dasim. Apa namanya? Dasim. Ada yang di pinggir sungai. Jin tinggal di hutan, di gunung.
Jin juga tinggal di lautan. Jin tidak ada tinggal di pemakaman. Tuh salah ya. Nggak ada. Ah itu khusus, itu korin itu. Jin yang nempel di manusia. Ya. Jin juga senang tinggal di tempat kotor, toilet, tempat sampah. Jin juga tinggal di semak-semak, pohon besar. Itu diterangkan. Jin juga tinggal di lubang-lubang. Ya. Dan juga di goa-goa. Dan juga tinggal di pasar. Ini yang paling banyak. Salah satu nama jin yang tinggal di pasar, nah ini dong jelaskan, ada sandarannya. Namanya Az-Zalanbur. Apa? Az-Zalanbur. Ya. Kalau yang di rumah namanya Dasim. Nah, itu diterangkan di hadis. Ya. Bahkan banyak jin yang beranak pinak di pasar. Ya. Makanya anak bayi-bayi itu ada sunnah jangan dibawa ke pasar. Karena apa? Karena dimensi matanya masih melihat. Ya. Nah. Suara yang bisa tembus ke alam bunian jin, ada yang tahu nggak suara apa tuh? Bacaan Al-Quran. Nah, kalau antum membaca Al-Quran itu tembus ke dimensi alam jin. Termasuk ajan. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, suara yang bisa tembus ke alam bunian adalah bacaan Al-Quran. Bukan bahasa Arab. Bacaan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim tembus tuh. Ya. Ajan tembus tuh. Ya. Dia kalau bahasa kita nggak tembus. Ya. Karenanya orang yang sedang membaca Al-Quran di atas dunia, makhluk jin pun berada di alam, walaupun berada di alamnya bisa mendengar, menyimak dan takjub, bahkan ada yang takut kepada bacaan Al-Quran. Sehingga sebagian jin kalau yang takjub dia bisa beriman. Itu yang disebut jin nasibin. Paham ya? Nah, dasarnya mana? Udah jelas ada di Quran itu. Juga Allah berfirman di Quran surat Ad-Dzariyat. Ini tugas-tugasnya ya. Kenapa dia diturunkan ke bumi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manusia dulu, jin dulu. Jin dulu kan? Berarti jin lebih dulu ada daripada manusia. Nah, karenanya jin dan manusia semua adalah hamba Allah. Ya, ingat di jin ada jin muslim, ada yang taat, yang mempunyai kewajiban apa? Hamba Allah itu kewajibannya apa? Mukallaf, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, mukallaf itu kewajib bagi bangsa jin juga bangsa manusia. Nah, mempunyai kewajiban syariat sama, karenanya jin dan manusia sama-sama diciptakan Allah. Jadi banyak riwayat bangsa jin sudah lebih dulu diciptakan sebelum manusia. Banyak riwayatnya. Jadi secara logika jumlah bangsa jin lebih banyak daripada manusia sekarang ini. Betul kan? Karena umurnya panjang. Dasarnya Quran surat Al-Hijr ayat 27 lebih banyak tuh dasarnya. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr 27 tuh. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya. Sebagaimana dalam kisah penciptaan Adam. Ada di Quran, malaikat proteskan kepada Allah. Kenapa akan diciptakan makhluk di bumi di mana dia akan saling menumpahkan darah yang merupakan tingkat perselisihan dan permusuhan sebagaimana makhluk yang telah Allah ciptakan terlebih dahulu. Ya. Namun Adam alaihissalam karena dikasih khalifah itu diberikan ilmu mengenai nama-nama benda yang merupakan dasar semua ilmu di atas dunia itu.
baik kimia, baik ini dasarnya itu nama-nama benda. Karena itulah Nabi Adam dan keturunannya manusia menjadi mulia. Ya, sehingga mampu bermakrifat kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan para jin datang kepada Nabi SAW meminta kepada beliau makanan yang halal. Ah, ini kita mesti sedekah ya, karena ada jin muslim. Ya, ada jin muslim. Ini termasuk sedekah. Pahala wallahu alam ya. Lalu Nabi bersabda kepada mereka. Ini sabdanya ya. Hadis riwayat Muslim. At-ta'amul halalul lakum. Wa kullu aizomi madzubiha fi sabilillah. Aindama takhudul lazma. Fa innahu sayakunu mali'an billahi. Wa fil waqti nafsi syatus bihi fadolat hayawanati gidoin li hayawanatika. Artinya ya, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Betul kan? Kurban nama Allah kan? Ayam sembelih dengan nama Allah kan? Halal tuh untuk jin apanya? Tulangnya. Ini enggak dicancang juga jadi sop. Enggak sodako. Ini ya. Di pasar gimana tuh? Tulang dicancang juga. Nah, tulang itu enggak makanan manusia bro. Sodako lah. Ayam dikletek juga dimakan. Isi dalamnya enak deh. Ya sedekah lah. Ya. Ketika tulang itu kata Nabi dilanjutkan hadis tadi, kalian ambil kepada jin ini akan penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Jadi jin itu ada hewannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita makan tulangnya itu jangan dimakan juga lah. Ya, karena pas dipegang sama jin tulang tadi penuh dengan daging. Itu sedekah. Karena ada jin taat. Paham ya? Nah, itu dia. Ya. Jadi ini penting karena ada adab di sini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dibaca ya, Quran surat Asy-Syafa'at. Ayat 62, 63, 64, 65, 66. Baca coba tuh. Diawali ajalika khairun nujulan. Enam dua, 63, 64, 65, 66 pendek-pendek ayatnya. Walaqad arsalna fihim munzirin fanzur kaifa kana akibatul Diulang, munzarin. dipotong dulu, diulang. Ayatnya 62, 63, 64, 65, 66 surat Asy-Syafa'at.
azalika khairun nazulan am syajaratuz zaqqam inna ja'alnaha fitnatal lizzalimin innaha syajaratum takhruju fi ahlil jahim tal'uha ka'annahu ru'usyus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Ya, artinya Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala syaiton-syaiton. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. ada kan makanan yang dilarang namanya zakum, ya. Dalil dalam Al-Quran, hadis menjelaskan tentang pohon ini, namanya buah zakum. Apa? Buah zakum. Ini disebutkan sebagai makanan para penghuni neraka. Iktibarnya ada di dunia yang makan itu. Ya. Kita bedah dulu ya. Surga dan neraka adalah tempat balasan yang kekal. Para penghuninya berada dalam keabadian. Hati-hati. Semua ditempatkan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Sedangkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak kenikmatan termasuk dalam hal makanan. Lain halnya dengan di neraka. Setiap penghuninya disediakan makanan dan minuman yang mengerikan. Salah satunya buah zakum. Antum tidak akan bisa menolaknya tuh. Adalik khair nuzulan am syajarat zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Innaha syajarat takrujza fi asla jahim. Ta'luha ka'annahu ru'us isyayatin. Fa innahum la akilun minha famaliun minha ibutun. Artinya, makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah makanan pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang jolim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala seton-seton. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Ya, jadi ini hadis tapi berdasarkan surat tadi sama. Suratnya tadi kan Asy-Syafa'atu 62, 63, 64, 65, 66. Ini tafsir. Kira-kira gambaran pohon buah zakum adalah sebagai berikut. Gambaran neraka. Ini ada di neraka. Al-Quran dan hadis itu menerangkannya. Ada makanan dari pohon serta buah zakum. Makanan ini sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan dan sama sekali tidak membawa kenikmatan, melainkan siksaan bagi penghuni neraka. Zakum adalah pohon di neraka yang buahnya menjadi makanan penghuni neraka. Jelas. Jika pohon ini diletakkan di dunia, maka bisa menghancurkan bumi beserta isinya. Ketika dimakan rasanya seperti logam kuningan yang dicairkan. Bahkan lebih buruk dari itu, buah tersebut akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh manusia. Penghuni neraka akan selalu lapar. Jadi pas masuk neraka selalu lapar.
mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka turun untuk memakan apa yang dapat mereka temukan. Di dasar neraka itu, syakar itu, mereka akan dipaksa dan akan memakan buah dari pohon zakum tadi. Bahkan sebelum disentuh pun bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan menelan duri yang akan merobeknya kerongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar, mengeluarkan isi perut. Para penghuni neraka akan merasakan perut yang sangat lapar, sehingga orang-orang kafir itu terpaksa memakan buah zakum. Itu uraian secara tafsir dari ayat tadi. Di antara mereka ada yang memenuhi perutnya dengan buah itu karena memang itulah makanan bagi mereka. Jadi sangat berbeda dengan rezeki para penghuni surga. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, laus kitatun kotaratun min fakihati zakumi bimahu tatil alami ladamarat hayatul insanu hatmanan. Hadis riwayat Tirmizi, artinya seandainya sepotong setitik buah zakum itu dijatuhkan ke laut dunia, niscaya akan merusak kehidupan manusia dan kehidupan yang ada di laut. Begitu benar mengerikannya buah itu. Selain buah zakum, disebutkan pula bahwa di neraka terdapat minuman bagi penghuninya. Ini dijelaskan di Quran. Surat Asy-Syafa'at ayat 67. Andung yang baca ya. Syum'in lahum alaiha lashauban min hamim. Artinya, kemudian sesudah makan buah pohon zakum, pasti mereka akan kehausan, kemudian minum yang bercampur dengan air yang sangat panas. Air yang sangat panas ini disebut hamim. Apa? Hamim. Menurut pentafsir Abu Asy'ud, zakum dan hamim qaddama aulan qabla an yadkhulu zahima. Dihidangkan terlebih dahulu sebelum mereka memasuki neraka. Ngeri kan? Jadi para sahabat, ya para sahabat Rasulullah yang lain juga menafsirkan ayat yang menyebutkan makanan penghuni neraka ini. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas. Ia menafsirkan al-juqumu syajarat tanbut min asfal jahannam syaqara. Artinya pohon zakum ini adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka syaqar. Diriwayatkan pula oleh dari Hasan, wa usyulu syajaratul zakumi min nar wa akshanuha fi syairi darajatin nari au ma faqaha. Artinya akar pohon zakum itu berada di neraka, sedangkan cabang-cabangnya berada di tingkat neraka yang lain atau yang berada di atasnya. Salam bin Masyakin juga mengatakan, seorang sahabat, bahwa ia pernah mendengar bahwa Hasan membaca ayat yang berarti in syajarata zakumi ta'amun li qaumi katirid dunub. Artinya sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. Lalu Hasan berkata, ala syajarat al-zakum aztami'at jahana. Artinya di atas pohon zakum telah dikumpulkan neraka. Sedangkan Mughirah mengatakan bahwa menurut Ibrahim Abu Razin, makna ayatnya syailun nahasi yakli fil ma'idati. Artinya cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Itu adalah syajaratul galayani, ya, pohon yang mendidih. Sedangkan menurut Ja'far bin Sulaiman, ini menukil dari Abu Imran al-Jauzani, yang maksudnya ayat ini bahwa pohon itu menggigit di dalam perut penghuni neraka sebagaimana ia juga menggigitnya. Itulah kira-kira
gambaran pohon dan makanan serta minuman di neraka. Jelas, Qurannya ada, hadisnya ada, penafsirnya sahih. Termasuk di dalamnya buah jakum dan air yang mendidih. Hamim. Jadi salah satu rahmat untuk kita, nikmat dari Allah adalah apa? Salah satu rahmat yang perlu kita pahami. Aindama lanastati'u ru'yata makhluqatil jinni. Itu rahmat. Artinya ketika kita tidak bisa melihat makhluk jin. Oh. Jadi kalau antum tidak bisa melihat makhluk jin, itu rahmat. Karena melihat saja bisa membakar badan. Panas, demam. Ya. Karena nanti pohon yang disebut pohon jakum ini, batangnya itu bermuka jin. Bermuka makhluk jin. Kalau antum melihat makhluk ini, maka antum akan terbakar. Tentunya berdasarkan, karena si fisik kita materi. Maka tolong ikhwan, amit-amitnya, jangan sampai ada keinginan untuk bisa melihat makhluk jin. Ya. Nggak ada keistimewaannya. Malah membuat hidup kita tidak tenang. Tidak nyaman. Menghadap ke kanan ada wajah serem. Begitu juga ke belakang. Waduh. Susah hidup kayak gitu kan? Bayangin tuh. Semuanya yang dilihat serba ngeri, serba seram. Bagaimana bisa merasakan hidup yang normal kalau begitu? Ini karena ada yang ngechat yang dulu nih. Kang, ajarinlah bisa ngelihat jin katanya. Penyerupaannya aja berbahaya, Pak. Ya. Gimana kita bisa hidup tenang dan nyaman? Jadi rahmat Allah itu aindama lanastati'u ru'yata makhluqatil jinni. Itu rahmat besar loh. Ketika kita tidak bisa melihat makhluk jin. Ya. Semua yang dilihat serba ngeri deh. Dan membakar itu. Hidup kita nggak nyaman. Nah, itulah perlu Anung jelaskan secara. Jangan ada niat dulu. Kecuali orang-orang tertentu. Yang ada kelainannya. Itu kadang-kala kehendak Allah juga. Maka bersyukur bagi orang-orang yang tidak bisa melihat. Makhluk bangsa jin juga mempunyai teknologi. Sama berkembang. Selain memang ada yang mempunyai kemampuan untuk terbang, menyeberangi lautan, masuk ke dalam bumi bahkan. Sebagaimana di dunia perdukunan. Semakin canggih lama-lama loh. Ada yang bisa membuat sihir via WhatsApp. Ayo, nggak percaya nih. Nah, dengan mengirim file. Setelah dibuka, dibaca, didengar, maka sihir bisa masuk langsung bereaksi. Benar ini. Ada yang mengirim sihir berdasarkan profil seorang di WhatsApp. Ini bahasa sekarang aja deh. Untuk itu Andung sebagai pentaklim menganjurkan untuk mengamankan misalnya foto profil kita di medsos dengan doa-doa. Bahkan ada seseorang yang dulu dikenal dengan pesugihannya. Tentu saja ini adalah sihir. Sampai-sampai ATM selalu penuh dan bisa diambil uangnya dengan bantuan jin tadi. Nah, bahaya itu. Anung sebagai pentaklim mengingatkan agar kita melindungi diri dari harta kita juga. Dengan membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, doa yang Anung sampaikan tadi di rumah kita. Dan membaca 3 surat terakhir di Quran surat Al-Baqarah. Serta baca doanya yang tadi kita baca di awal, meniupkan ke tangan dan mengusap ke seluruh tubuh di setiap malam. Itu paling bagus. Bisa ketika akan tidur, maka diri kita akan terbebas dari gangguan jin dan sihirnya, serta pengaruh santet para dukun santet. Untuk menjaga harta amanah kita, bisa kita baca ayat kursi tambahannya di setiap malam. Kemudian bersedekah rutin setiap pagi.
setelah sholat subuh. Nggak perlu besar. Ya. Maka akan terjaga harta amanah kita dari gangguan, pencurian, para orang jahil yang bersifat setan. Ya, yang bahaya itu setan yang nyata loh Pak. Ya, kita udah tahu dah. Jin dan manusia sama-sama punya rasul. Hati-hati. Tidak beda. Kita baca ayatnya, ada dasarnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-An'am ayat 130. Dibaca dulu. Dibaca Iwan 130. Ya maksaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulam minkum yakushuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina wa ghurrushumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kami sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini kalau dipahami selayan nggak ada ilmunya, menganggap di jin itu ada rasul. Betul kan? Sekilas seolah-olah juga ada rasul dari golongan jin. Hati-hati nih, di sini gunanya ta'lim. Ya, di sini gunanya ta'lim. Nah, padahal semua rasul diterangkan di Al-Quran, semua yang nama rasul berasal dari Bani Adam. Tidak ada rasul berasal dari Bani Jin. Coba lihat tuh, benar kan? Hati-hati mentafsirkan Quran. Di sini gunanya ilmu. Nggak ada yang namanya rasul dari Bani golongan Jin, nggak ada. Yang ada dari Bani Adam. Ya, hati-hati. Jadi demikian dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir. Jin dan manusia tetap nebeng dia rasulnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai makanya kalau antum taklim, bukan antum aja yang datang. Benar kan? Nah, jin dan manusia juga mempunyai hati, mata, telinga. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Baca Al-A'raf ayat 179. Dia ada hati, ada mata, ada telinga. Sama jin juga punya itu. Dibaca tuh Al-A'raf 179. Walakot jaran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah makhluk yang lalai. Kalau orang-orang ke manusia aja, dia disandarkan kepada makhluk jin. Ya. Jadi terkait apakah hati dan mata dan telinga jin persis sama seperti manusia, nggak boleh dibahas. Wallahu alam. Tapi ada telinga, ada mata, ada hati tetap. Ya. Hanya saja manusia Bani Adam tetap sebaik-baik makhluk. Kita ini bersyukur. Itu sebabnya jin nggak mau memperlihatkan diri, selalu dengan penyerupaan. Pas penyerupaan juga salah dia, sering yang jelek, kalah bersaing. Ya, kalah bersaing. Allah kan berfirman di At-Tin ayat 95, surat 95 ayat 4. Ada yang baca ya? Di At-Tin pendek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas tuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi jin nggak mau menampakkan diri, menutup diri karena kalah bersaing. Ya. Jadi jin mempunyai titik lemah. Ya. Dalam keadaan paling lemah yaitu gimana? Ketika dia masuk ke tubuh manusia. Makanya jarang-jarang masuk itu. Dan ketika menampakkan diri penyerupaan, itu kondisi jin dalam keadaan lemah. Jarang-jarang. Ya. Karena dalam dua keadaan tadi, berlaku di jin itu hukum materi. Sama kan? Nah, maka ketika seseorang yang kemasukan jin, dengan ruqyah, jika disentuh jari, maka jin merasakan dipukul. Pas ruqyah kita menempelkan gitu atau mengusap tuh kayak dipukul. Sebenarnya begitu. Tapi harus didasari ilmunya kan. Nih. Takutnya manusia itu jadi setan kan. Ketawa dia. Oh ya. Jika jin menampakkan diri maka bisa kita tangkap sebenarnya. Kalau jadi ular, sekali getok bisa mati kan. Nah, bahkan bisa dibakar. Maka ada ayat bakar yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemarin dong bahas. Maka jin ketika menampakkan diri selalu dengan hanya sering kita melihat. Gimana? Selintas. Set. Karena dia juga takut. Takut kepada kita. Makanya bingung kalau ada manusia takut hal yang seperti itu. Jadi jin juga takut dengan bacaan Al-Quran, bayangin tuh. Kalau yang jolim. Nah, atau yang disebut jin setan. Bahkan manusia setan itulah yang gak takut sama bacaan Al-Quran. Iya kan? Jadi dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh alim dan lurus. Ya. Mereka akan lari terbirit-birit tuh. Juga takut akan suara azan. Ya. Tentu ini adalah jin yang berniat jahat atau menjadi syaitan. Untuk itu kita manusia tidak usah takut kepada jin. Dunia dukun, dunia sihir. Ya. Maka kita kuatkan aja keimanan kita. Bahwa kita mulia, luruskan tindakan kita, amal kita. Ya. Insya Allah ayat yang dibaca menjadi senjata. Semua terjadi atas kehendak Allah. Yang penting kita menjaga diri dengan mengamalkan amalan agama sebagaimana petunjuk Allah, korelasi Al-Quran, kemudian dicontohnya dengan hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita sambung juga karena terkait dengan mizan ya, keseimbangan kita dalam berdoa, amal kita harus beres, batin kita harus tahu, kegoiban kita juga ada.
Bersambung di bab 5 nanti kita bahas pemisahan. Kita ini udah masukin setan ya. Apa itu iblis? Apa itu jin? Apa itu manusia setan? Iya. Manusia mukmin. Baik duluan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.